Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada saat ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Bacaan kita ini merupakan nasihat kepada orang-orang percaya yang diminta untuk melakukan firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam bacaan kita saat ini, mengapa kita harus menjadi pelaku, tidak hanya menjadi pendengar? Di ayat 22 dan 23, Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita tahu bersama, cermin itu adalah tempat di mana kita bisa melihat seperti apa diri kita. Mungkin itu sering kali kita lakukan setiap hari. Kita biasa menyisir rambut, kita menggunakan cermin. Kita merapikan atau memakai baju, perhiasan, dan sebagainya. Kita juga menggunakan sebuah cermin. Apa yang terlihat di dalam cermin itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam fisik kita. Rambut kita miring, pasti juga di kaca itu juga pasti rambutnya miring. Tidak mungkin bisa berbeda. Nah, itulah fungsi atau tugas dari sebuah kaca. Itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, Yakobus menggunakan cermin sebagai sebuah perumpamaan. Dia mau menjelaskan kepada kita bahwa jangan menjadi orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Dia hanya cukup mendengar, sudah, hanya sampai di situ saja. Tidak pernah sedikit pun, tidak pernah ada kesempatan sedikit pun dia mau melakukan. Contoh, kalau dia mendengarkan firman Tuhan bahwa dia harus melakukan kebaikan, tapi dia tidak pernah memberikan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Dia tidak pernah melakukan kebaikan itu kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Artinya, dia menipu dirinya sendiri. Itu firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan nasihat yang Yakobus boleh berikan kepada pembaca, termasuk juga kepada kita. Bahwa pada saat kita disamakan dengan seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin, jangan sampai lupa seperti apa tadi wajah kita di dalam cermin itu. Nah, seperti itulah orang yang hanya mendengar tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman itu, maka kita seperti sedang berkaca dan memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, apa yang kurang, apa yang jelek, apa yang bagus. Lalu kita mengevaluasi diri. Kita memperbaiki diri. Ada kekurangan apa? Oh, ini harus dirubah. Oh, ini harus dirapikan. Oh, ini harus ditambah. Oh, ini tidak boleh dilakukan. Ini tidak baik. Itulah fungsi dari cermin yang hendak disampaikan Yakobus kepada kita. Sehingga kita tahu di mana titik kekurangan kita, di mana titik kelebihan kita dan sebagainya. Dia langsung menunjukkan di hadapan kita. Dia memperlihatkan kepada kita mana yang baik dan mana yang benar.
mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Disinilah Yakobus memperlihatkan kepada kita, Bapak-Ibu Saudara, jadilah pelaku-pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar. Dan disinilah kesempatan yang diajak oleh Yakobus kepada kita untuk kita boleh berbenah diri, terus mengevaluasi diri. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya apa? Kita bisa memberkati orang lain. Kan seperti itu. Itulah fungsi dari kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah seperti Alkitab yang terbuka, Bapak Saudara. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, itu memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita siapa Tuhan yang kita sembah. Tidak elok rasanya kalau kita mendengar bahwa dia itu orang Kristen, tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Padahal katanya ajaran di dalam agamanya mengasihi orang lain, tetapi dalam kesehariannya sama sekali tidak pernah ada perbuatan yang mengasihi orang lain. Itu jauh dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak-Ibu Saudara, bahwa Yakobus mengajak kepada kita pada malam hari ini untuk boleh merenungkan atas apa yang selama ini kita lakukan. Ada banyak sekali firman Tuhan yang kita dengarkan. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak firman Tuhan itu kita lakukan dalam keseharian kita? Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita diperlengkapi betul atas firman-firman Tuhan yang kita sudah dengar selama ini, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam keseharian kita, bersama dengan orang-orang, bersama dengan sesama kita. Semakin rajin kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah juga semakin rajin kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu memperlihatkan kepada dunia ini bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu betul-betul adalah berasal daripada Tuhan saja, yang betul-betul juga mengasihi kita, lalu kita juga bisa mengasihi orang lain. Selamat beristirahat Bapak-Ibu Saudara. Masuklah di dalam doa-doa syafaat terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam istirahat kita, dan kita mau berdoa untuk banyak orang di luar sana. Biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita mau berdoa untuk banyak orang yang bertugas, banyak orang yang berkorban untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, termasuk para tim medis, para polisi dan TNI, dan orang-orang yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi mau berjuang dan mengorbankan dirinya bagi orang lain. Biarlah kita juga boleh belajar dari apa yang mereka boleh lakukan, dan mereka berikan yang terbaik untuk orang lain. Dan demikianlah juga kita orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman juga, yang mau berkorban juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.